never slow up, no I don't take shit, I got no love. Asa timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di laga perdana grup B versus Malaysia sempat mengemuka saat Ramadan Sananta mencetak gol ke gawang Malaysia di menit ke-28. Perubahan strategi langsung dilakukan pelatih Malaysia Elangwan Elafarasan di babak kedua setelah tertinggal 0-1 atas timnas Indonesia. 3 pemain langsung dimasukkan saat dimulainya babak kedua. Satu dari 3 pemain anyar itu adalah Fergus Tierney. Dia merupakan pemain keturunan Skotlandia. Fergus Tierney membela Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Masuknya Fergus Tierney hasilnya pun efektif. Petaka bagi timnas Indonesia terjadi di menit ke-54. Berawal dari pelanggaran Kadek Arel terhadap Fergus Tierney, wasit asal Jepang menunjuk titik putih penalti. Fergus Tierney yang menjadi eksekutor, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mengecoh kiper Hernando Ari Sutaryadi. Skor imbang 1-1. Malaysia comeback setelah Fergus Tierney mencetak gol kedua di menit ke-62. Skor 1-2 untuk keunggulan Malaysia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memasukkan beberapa pemain baru di pertengahan babak kedua. Ferrari digantikan Alveandra Dewangga. Jim Kelly Schroyer masuk. Namun, para pemain timnas Indonesia tak bisa mencetak gol. Hasil Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2023 dimenangkan Malaysia dengan skor 1-2. Di pertandingan berikutnya, Indonesia maupun Malaysia akan berjumpa Timor Leste. Namun, posisi timnas Indonesia kritis. Nantinya hanya juara grup saja yang lolos semifinal. Sedangkan 1 tiket lainnya akan menjadi milik 1 tim runner-up terbaik. Pemain bule keturunan Skotlandia, Fergus Tierney, membawa duka bagi timnas Indonesia di hasil Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2023, Jumat, 18 Agustus 2023. Masuknya Fergus Tierney di babak kedua di pertandingan Indonesia versus Malaysia berbuah manis bagi Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, di hasil Piala AFF U23 2023. Nasib skuad Garuda pun di ujung tanduk di Piala AFF U23 2023. Media Vietnam, Soha sudah keluarkan prediksi siapa kandidat kuat juara untuk Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Indonesia bakal bersua dengan Malaysia pada laga pembuka Piala AFF U23 di Rayong Provincial Stadium, Jumat, 18 Agustus 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Media asal Vietnam, Soha langsung melihat kekuatan Timnas U23 Indonesia. Media tersebut menyoroti kekuatan Timnas U23 Indonesia yang jauh berkurang karena tidak diperkuat sejumlah pemain jebolan SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Timnas U23 Indonesia sukses menjadi juara. Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan tuan rumah Thailand dan Vietnam yang menurunkan skuad jauh berbeda di Piala AFF U23 2023. Kedua negara tersebut mengandalkan darah muda pada ajang ini. Tentu, hal ini disebabkan karena negara-negara ASEAN saat ini sudah menggelar liga domestik, sehingga sulit untuk memanggil pemain terbaik pada ajang Piala AFF U23 2023. Meski sama-sama mengalami masalah pada turnamen ini, ketiga negara tersebut tetap diperhitungkan. Ketiganya disebut tetap jadi penantang terkuat untuk merebut gelar juara Piala AFF U23 2023. Tim besutan Shin Tae-yong itu masih lebih unggul ketimbang lawannya, tulis laporan Soha, VN. Bersama dengan Vietnam U23 dan tuan rumah Thailand, Indonesia juga dianggap sebagai kandidat juara, lanjut laporan di Soha, VN. Shin Tae-yong memang membawa bekal dari skuad juara SEA Games 2023 sebagai tulang punggung, tetapi juga membawa sejumlah darah muda. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyertakan beberapa nama pemain timnas U20 Indonesia yang sebelumnya menjadi proyek untuk Piala Dunia U20 2023 di bawah asuhannya. Sebut saja Dava Fasha, Frankie Misa, Arhan Fikri, Ferrari, hingga Robbie Darwish. Namun, sayang turnamen tersebut harus batal dilaksanakan di Indonesia. Menurut laporan dari media tersebut, para pemain muda tersebut memiliki banyak nilai tambah untuk timnas U23 Indonesia.
Mereka juga diprediksi bisa menjadi andalan di turnamen-turnamen Timnas U23 Indonesia berikutnya. Setelah turnamen Piala AFF U23 2023, Timnas U23 Indonesia bakal bersiap untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Meski turnamen itu tidak jadi diadakan di Indonesia, namun negara ini masih memiliki kumpulan pemain muda yang berkualitas dan menjadi modal bagi mereka untuk menjuarai SEA Games sekaligus turnamen-turnamen selanjutnya seperti kualifikasi Piala Asia U23, AFC Cup U23 2024, sambungnya. Faktor Shin Tae-yong juga memperkuat prediksi media tersebut bahwa Timnas U23 Indonesia bakal jadi kandidat terkuat juara Piala AFF U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditugaskan oleh PSSI untuk mencapai putaran final Olimpiade 2024 bersama Timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia U23 sedang berupaya memanggil Marcelino Ferdinand untuk masuk skuad. Kami sedang berkomunikasi dengan klub Marcelino dari KMS Kadeinze. Kalau dapat izin, dia bisa langsung gabung, tutur manajer Timnas Indonesia Kombes Pol Sumarji. Kami juga sudah berdiskusi dengan agennya Marcelino. Sepertinya akan mendapat izin, katanya lagi. Sumarji menjelaskan, jika Marcelino bergabung maka skuad Timnas Indonesia U23 akan berjumlah 22 pemain. Satu kuota lagi tak akan diisi. Sudah cukup 22 pemain saja bagi pelatih Shin Tae-yong, ucap Sumarji. Pada turnamen ini, tim Garuda Muda berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sementara grup A diisi tuan rumah Thailand, Kamboja, Myanmar dan Brunei. Sedangkan grup C dihuni juara bertahan Vietnam, Filipina dan Laos. Hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Malaysia di Piala AFF U23 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, Garuda Muda akan melakoni laga perdana tersebut di Rayongpraven Stadium, Thailand, Jumat, 18 Agustus 2023, besok malam. Pada laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong bisa menampilkan formasi 4-3-3 untuk tampil menyerang. Meski tak membawa skuad terbaik, Garuda Muda tetap menyimpan potensi untuk bermain agresif. Di bawah Mister, kiper Hernando Ari hampir pasti jadi pilihan utama. Pengalamannya bermain di level senior tentu sangat dibutuhkan Garuda Muda. Di depan Hernando, ada 4 bek sejajar. Penggawa Persija Jakarta Muhammad Ferrari bisa jadi diduetkan dengan Komang Teguh. Keduanya telah main bersama di SEA Games 2023. Di posisi bek sayap, ada beberapa pilihan. Namun, nama Bagas Kava bisa dikedepankan sebagai fullback kanan. Dia punya pengalaman internasional bersama timnas kelompok umur dan juga tampil regular di Liga 1 bersama Barito Putra. Di fullback kiri, Haikal Al-Hafiz bisa diandalkan. Sama seperti Bagas, Haikal juga punya kemampuan bertahan dan membantu serangan dengan baik. Pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand akan bergabung skuad Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2023. Dia diplot mengisi 2 kuota yang ditinggalkan Titan Agung dan Komang Teguh. Ya, Titan Agung dan Komang Teguh dipastikan absen pada Piala AFF U23 2023. AFC mengirimkan surat kepada PSSI perihal larangan tersebut. Kedua pemain tersebut masih harus menjalani sanksi AFC karena terlibat keributan dengan pemain dan ofisial Thailand di final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola. Mereka dilarang bermain 6 laga dan denda sebesar $1.000 AS atau setara 14 juta rupiah. Klasemen Piala AFF U23 2023 mengalami perubahan usai Thailand dan Kamboja membantai lawan-lawannya di laga perdana Grup A, Kamis, 17 Agustus 2023.